Selain itu, BSU juga disalurkan bertahap atau per batch, mengingat data yang disampaikan oleh BPJS kepada Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap. Terdapat 51 batch. Ini batch 6 ini merupakan tambahan dari batch yang kelima, sesuai dengan berita acara dan surat pernyataan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir kemana-mana karena langsung ditransfer kepada rekening penerima bantuan. Masih saja banyak yang bertanya, ini uangnya siapa? Ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang diambil dari dana operasional BPJS Ketenagakerjaan atau bukan uangnya para pekerja atau buruh. Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada termin yang kedua. Adapun penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah mencapai 27,96 triliun atau kalau di persentase 93,94%. Jika dilihat per termin pertama sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang. Kalau di persentase sudah 98,86% dengan nilai sebesar 14,71 triliun. Termin kedua sudah tersalurkan kepada 11,04 juta orang. Kalau di persentase 89% dengan nilai sebesar 13,2 triliun untuk setiap batch. Mohon maaf, nilainya sebesar 13,2 triliun. Untuk setiap batch, jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100%. Mengapa? Pada termin pertama, berdasarkan laporan bank penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Saya ulang ya, kenapa tidak bisa 100% terrealisasi. Ini laporan dari bank penyalur, terdapat data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam, kami kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data tersebut. Setelah data tersebut diperbaiki, maka kami kembali menyalurkan ke rekening penerima yang hingga saat ini masih berlangsung proses penyalurannya. Sedangkan pada termin kedua, saat ini masih dalam proses penyaluran. Perlu diketahui bahwa sebelum termin kedua disalurkan, saya juga sudah menyampaikan beberapa kali, pada pertengahan November kemarin berdasarkan rekomendasi dari KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan, mengikuti rekomendasi dari KPK. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran. Alhamdulillah setelah dilakukan pemadanan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Kalau dilihat kenapa 83%, maaf ya, itu karena kami harus mengikuti pemadanan dengan Ditjen Pajak dan itu sudah dilakukan. Sekarang proses untuk meneruskan transfer kepada penerima program.
Saya kira saya berharap sabar karena jangka waktu penyaluran itu hingga akhir Desember. Jadi ada beberapa waktu sampai akhir Desember. Saya berharap teman-teman pekerja yang belum menerima untuk termin kedua bersabar, ini dalam proses penyaluran kepada teman-teman semua. Sekali lagi, untuk memastikan program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, kami selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP, KPK, dan kami diaudit oleh BPK dan BPKP. Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kementerian Ketenagakerjaan. Kalaupun masih ada dana retur, seluruhnya setelah itu kami akan kembalikan kepada kas negara. Dan untuk memastikan BSU tepat sasaran, selain pemadanan dengan data pajak tadi, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Pada beberapa kesempatan, saya juga secara langsung melihat, mengecek, bertemu para penerima BSU. Alhamdulillah, dari teman-teman yang saya temui, saya melihat bahwa mereka memiliki kesesuaian kriteria Permenaker. Mereka bercerita bahwa adanya BSU ini sangat membantu daya beli dan konsumsi mereka. Mereka karena tidak sedikit dari mereka yang berkurang penghasilannya, dipotong gajinya, atau dirumahkan sementara. Jadi mereka merasakan manfaatnya program BSU ini. Semoga dengan adanya BSU ini dan keseluruhan program pemulihan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini, sekali lagi dapat mendorong roda pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat sehingga kita keluar dari zona minus. Lebih lanjut terkait kebijakan BSU di tahun 2021, saat ini masih dalam tahap diskusi pembahasan di tingkat komite PEN. Kementerian Ketenagakerjaan tentu sangat siap mendukung program yang sangat baik ini kembali muncul di tahun depan. Kita persiapkan desain kebijakannya secara bersama-sama. Terakhir, saya tetap berpesan untuk kita semua menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kita terus memohon kepada Allah agar COVID-19 ini segera diangkat dari bumi Indonesia. Nanti saya minta Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan, dan nanti lebih lanjut saya minta Pak Sekjen, Pak Anwar Sanusi untuk merespon jika ada pertanyaan dari teman-teman media. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.